Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua sahabat-sahabat di dalam channel Noah Story Muri Official. Semoga kalian semuanya dimurahkan rezeki dan dipermudahkan urusan saban hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah ular ini rela menunggu ribuan tahun demi bertemu Rasulullah. Ular adalah haiwan yang ditakuti banyak orang. Ia memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal dengan karakternya yang membahayakan orang lain kerana ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit. Ular menjadi haiwan yang diwaspadai semua orang dan menjadi haiwan yang sering dibunuh kerana dikhawatirkan membahayakan nyawa manusia. Hukum membunuh ular dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah kami pernah berdamai dengannya, yakni ular, sejak kami memusuhinya. Maka barang siapa yang membiarkannya lantaran rasa takut, maka dia tidaklah termasuk golongan kami." Rasulullah mengizinkan untuk membunuh ular tersebut dan melarang untuk membiarkan ular tersebut hidup lantaran kerana takut. Sehingga dari hadis ini jelas bahawa hukum membunuh ular dalam Islam adalah halal, bukan termasuk dosa yang tidak terampuni. Boleh dilakukan jika memang membahayakan nyawa dan dengan niat melindungi diri. Membiarkannya kerana rasa takut justru tidak diperbolehkan kerana dikhawatirkan akan membahayakan nyawa orang lain. Mari langsung saja kita bahas kisah tentang ular yang merindukan Rasulullah SAW dan menunggu kehadiran baginda di Gua Sur dan kesetiaan sahabat Rasulullah SAW. Berikut ini kisahnya. Kisah ini berawal dari keikutsertaan Abu Bakar bersama Rasulullah SAW sebelum meninggalkan kota Mekah. Saat pemuda kafir Quraisy yang berniat memenggal kepala Rasulullah SAW kehilangan jejak Rasul dan hanya menemukan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Talib di bilik Rasul. Abu Bakar mendampingi Rasul yang bersembunyi di gua kecil di Bukit Sur. Abu Bakar tetap setia mendampingi Nabi Muhammad SAW menginap di dalam gua. Sebelum baginda memasuki gua, Abu Bakar dengan siapnya membersihkan dan menutup lubang-lubang yang ada di dalam gua agar mereka terhindar dari binatang buas. Dalam tidurnya, Rasulullah SAW melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Abu Bakar. Abu Bakar menatapnya dengan waspada. Ingin sekali dia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari haiwan berbisa tersebut. Namun, keinginan itu dienyahkan dari benaknya kerana dia tidak ingin mengganggu tidur Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin? Abu Bakar menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu, ular itu menggigit pergelangan kakinya. Namun, kakinya tetap sahaja tidak bergerak sedikit pun di dalam hening. Sekujur tubuh Abu Bakar terasa panas ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Abu Bakar yang tidak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tidak tertahankan lagi dan tanpa sengaja air matanya menitis mengenai pipi Rasulullah SAW yang sedang berbaring. Rasulullah SAW terbangun lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menangis kerana menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya reda dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?"
Bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersahaja. Seekor ular baru sahaja menggigit saya, wahai Rasulullah. Lalu bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku, jawab Abu Bakar dengan suara tersekat-sekat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada ular itu, "Hai, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram untuk engkau makan." Dialog Rasulullah dengan ular tersebut juga didengari oleh Abu Bakar berkat mukjizat baginda. "Ya, hamba mengerti ya Rasulullah, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah mengatakan, barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah, atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelarkan dia ke syurga," kata ular. "Ya Rabb, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, yakni ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainil mahabbah," lanjut ular. "Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Silakan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau Muhammad. Namun sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, wahai Muhammad," jawab ular. "Lihatlah ini, lihatlah wajahku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sang ular dari gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan rasa cinta dan rindu. Tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meraih pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, seketika rasa sakit itu hilang tidak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merelakan semua yang dimilikinya demi keselamatan dan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia merelakan nyawanya terancam demi menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.